Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rayhan Hidayat dengan NIM 1030624000043. Saya berasal dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Pemadaman Listrik pada Data Center, yang membahas pentingnya sistem manajemen daya dan keamanan informasi dalam infrastruktur data center. Di abstrak ini langsung ke poin intinya, yaitu ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi semakin meningkat sehingga pusat data harus dirancang agar andal dan aman. Penelitian ini mengusulkan desain sistem kelistrikan dan strategi keamanan informasi berdasarkan standar TIA 942 serta mengintegrasikan pendekatan PPDIOO dan NDLC. Selain itu digunakan juga kerangka manajemen risiko seperti ISO/IEC 27005 dan NIST SP830 R1. Hasil penelitian mencakup desain arsitektur daya, flowchart risiko hingga klasifikasi kebutuhan daya pada tiap level tier. Selanjutnya, di pendahuluan, di pendahuluan ini bagian intinya yaitu pusat data menjadi tulang punggung operasional teknologi di berbagai sektor, dari perbankan, pemerintah, pendidikan hingga e-commerce. Namun pemadaman listrik menjadi tantangan serius karena dapat menyebabkan downtime yang merugikan secara finansial dan reputasi. Tier 1 data center yang umum di Indonesia sangat rentan karena hanya memiliki satu jalur suplai daya. Kesalahan prosedur teknis dan kurangnya manajemen risiko juga memperparah dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemadaman listrik secara menyeluruh dari aspek teknis hingga strategi, serta menyusun solusi mitigasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Oke, selanjutnya ada di metode penelitian. Di penelitian ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode ini dipilih karena fokus kajian berkaitan dengan fenomena pemadaman listrik pada data center yang telah dibahas secara luas dalam literatur ilmiah, namun masih memerlukan analisis yang terintegrasi dengan standar internasional dan konteks lokal Indonesia. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi yang kuat berdasarkan data sekunder serta mengaitkan teori-teori manajemen daya, infrastruktur, pusat data, dan manajemen risiko keamanan informasi yang telah terbukti secara empiris. Oke, kita masuk aja ke tabel. Nah, yang pertama ini tabel perbandingan kasus data center, di mana tabel ini menyajikan 4 studi kasus nyata yang masing-masing berfokus pada tantangan dan solusi berbeda di data center. Seperti di Diskominfo menekankan efisiensi kelistrikan, di PT BPR Arta Sejahtera berfokus pada desain awal dalam kondisi terbatas, dan di penyedia data center global memperlihatkan dampak downtime, dan di BSSN meneliti sisi keamanan cyber dan mitigasi risikonya. Di tabel selanjutnya yaitu kebutuhan daya dan genset berdasarkan tier TIA 942. Jadi di sini semakin tinggi tingkatan tier, semakin besar kebutuhan daya dan kompleksitas sistemnya. Tier 1 adalah level dasar tanpa backup, dan tier 4 adalah sistem paling andal dengan jalur daya ganda dan pengawasan baterai otomatis. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Di tabel ketiga ini itu tentang skenario risiko keamanan informasi di BSSN. Tabel ini menunjukkan bahwa ancaman bisa datang dari kesalahan internal maupun serangan luar.
Setiap risiko dinilai statusnya dan diberikan solusi teknis seperti pelatihan atau sistem backup otomatis. Selanjutnya ada gambar yang dimana ini arsitektur sistem kelistrikan tier 1 hingga 4. Jadi di tier 1 ini hanya satu jalur daya utama langsung ke PDU tanpa backup. Jadi tidak ada generator atau sistem redundansi. Di tier kedua ini sudah terdapat generator cadangan, PDU, dan emergency power off atau EPO. Belum ada UPS dan sistem backup otomatis yang kompleks. Nah, di tier 3 ini udah mulai menambahkan UPS, sistem redundansi jalur daya, dan kontrol otomatis, lebih tahan terhadap gangguan downtime lebih rendah. Nah, di tier 4 ini memiliki dua jalur daya, dual path, dua genset, UPS ganda, dan monitoring baterai, mampu bertahan dari kegagalan total di satu sisi sistem, zero single point of failure. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Di 3.1 analisis studi kasus perancangan data center, yaitu dari 4 studi kasus yang diteliti ditemukan bahwa penerapan standar TIA 942 dalam sistem kelistrikan sangat berpengaruh terhadap keandalan operasional data center. Tier yang lebih tinggi seperti tier 3 dan 4 memiliki sistem yang lebih kompleks dan tangguh dalam menghadapi gangguan dibanding dengan tier 1 yang masih minim proteksi. Selanjutnya 3.2 desain sistem kelistrikan berdasarkan TIA 942. Jadi telah dianalisis kebutuhan daya dan kapasitas genset berdasarkan tiap level tier. Sebagai contoh, tier 1 hanya membutuhkan genset 110 kV ampere, sementara tier 3 membutuhkan hingga 175 kV ampere. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tiernya, maka semakin besar pula kebutuhan daya dan sistem backup yang diperlukan untuk menjaga layanan tetap aktif. Selanjutnya di 3.3 visualisasi arsitektur kelistrikan tier 1 hingga 4. Gambar arsitektur yang ditampilkan memperjelas perbedaan sistem kelistrikan dari tier 1 hingga tier 4. Tier 1 hanya memiliki satu jalur daya tanpa cadangan, sedangkan tier 4 menggunakan dua jalur daya, dua genset, UPS, dan monitoring baterai secara real time. Semakin kompleks sistemnya, semakin tinggi pula tingkat redundansi dan ketahanannya terhadap pemadaman. Di 3.4 ini ada analisis risiko keamanan informasi dan mitigasi. Jadi studi kasus dari BSSN menunjukkan bahwa risiko cyber juga menjadi perhatian serius. Ditemukan 27 skenario ancaman seperti serangan DDoS, phishing, hingga kesalahan teknis internal. Untuk itu, pendekatan manajemen risiko menggunakan standar ISO atau IEC 2700500 dan NIST SP830 sangat penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi setiap resiko. Di 3.5 ada integrasi temuan dan implikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem kelistrikan dan keamanan informasi tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan dengan pendekatan sistematis seperti PPDIOO atau NDLC. Hal ini akan memastikan bahwa data center tidak hanya tangguh secara fisik tapi juga aman dari sisi digital. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dari berbagai studi kasus sektor publik dan swasta, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem kelistrikan data center yang mengikuti klasifikasi tier TIA 942 memberikan dampak signifikan terhadap keandalan operasional dan efisiensi penggunaan daya. Penerapan metode NDLC dan PPDIOO terbukti efektif dalam mengelola siklus pengembangan infrastruktur TI secara menyeluruh. Di sisi lain, penerapan manajemen risiko berbasis standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP830 sangat penting untuk mengidentifikasi serta memitigasi ancaman cyber yang dapat menyebabkan downtime atau pelanggaran data. Temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk merancang data center yang tangguh dan berkelanjutan. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk memperluas simulasi pada tier 4 secara aktual serta menguji integrasi
otomatisasi sistem monitoring daya dan keamanan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.